Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fania Nurul Sabina dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang switches dari Cisco switching. Jadi, MAC address itu fisik. Nah, di sini ada MAC address vs IP address. Nah, di sini MAC address itu berupa fisik atau hardware. Kenapa hardware? Karena dia mengidentifikasi setiap vendor atau kode unik sebuah perusahaan, dan juga interface-nya IP address itu logis. Nah, di sini kan yang MAC address itu fisik, sedangkan yang IP address itu logis. Kenapa logis? Karena dia bekerja di dalam, jadi mengidentifikasinya juga tidak ada fisiknya. Tapi IP address itu merupakan software atau pengantar komunikasi atau alamat di dunia jaringan. Lalu ada MAC address. MAC address berada pada layer 2 atau data link, sementara IP address berada pada layer 3 network. Nah, di sini ada di lapisan OSI. Lalu di sini ada sifat. Sifatnya MAC address itu tetap dan tidak berubah, sedangkan IP address itu dapat berubah sesuai jaringan. Jadi intinya gini, sifatnya MAC address itu tetap dan tidak akan berubah meskipun kita nyalakan matikan, itu akan tetap sama. Berbeda dengan IP address, biasanya IP address itu dapat berubah-ubah sesuai jaringan. Jika network engineer ingin mengubah IP address, maka IP address yang ada di jaringan akan berubah semua, tapi tidak dengan MAC address. Lalu di sini ada format. Format dari angka atau kode juga berbeda. Jika MAC address terdiri dari 48 bit heksadesimal, contohnya 001A, 2B, 3C, 4D, 5E, ini jenis kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Berbeda dengan IP address yang hanya memiliki 32 bit, tapi di sini ada IPv4 atau 128 bit IPv6. IP address itu terbagi menjadi dua, ada IP address yang P4, P versi 4, dan versi 6. Jadi fungsi, nah di sini juga ada fungsi. Jadi fungsi utama dari MAC address itu sendiri adalah mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal, sedangkan IP address baru fungsinya menghubungkan antar jaringan melalui internet. Di sini kita coba langsung masuk ke Cisco Packet Tracker. Kita coba tunggu dulu. Nah, di sini kita tambahkan saja dua PC di sini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Kita pergi ke IP address. Sekarang ke desktop, IP configuration. Lalu kita masukkan IP address 10.10.10.1. Lalu subnet masknya 255 sini sudah. Lalu kita lakukan ke PC 1 juga. Masukkan IP 10.10. Subnet masknya kita samakan 255. Sudah dihubungkan dengan kabel. Lalu kita coba ping dari PC 1 ke PC 0. Kita coba ping di command prompt atau CMD.
ping tadi yang menggunakan IP itu 10.10.10.1. Coba. Nah, di sini sudah reply TTL, artinya sudah terhubung. Kita coba cek di sini juga. Jika yang di PC 1 sudah terhubung, maka di sini juga otomatis sudah. Kita coba ya. Pin 10.10.10.2. Nah, sudah reply. Nah, di sini kita ada cara mengidentifikasi ARP. Kita coba ARP -A. Enter. Nah, di sini ada internet address atau IP yang tadi kita masukkan. Di sini ada physical address dan juga type dinamik. Kenapa di sini type dinamik? Karena di sini MAC address-nya didapatkan secara otomatis. Jadi kita tidak memasukkannya secara statik atau secara manual. Nah, di sini juga ada physical address yang merupakan MAC address itu sendiri. Kita coba di PC ini juga. ARP. Nah, di sini juga sama. Kita sudah mendapatkan IP yang tadi 10.10.1. Di sini ada MAC address-nya dan di sini tipe-nya juga dinamik. MAC address di sini merupakan kode unik di setiap device atau jaringan. Kode unik tersebut terdiri dari 3 angka depan adalah kode unik perusahaan atau setiap vendor, 3 lagi di belakangnya merupakan kode unik interface perusahaan atau vendor. Di sini ada MAC address. MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. Ia merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan atau Network Interface Card atau NIC. MAC address berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Biasanya ditulis dalam format 6 pasangan karakter seperti contohnya di sini ada 00, 1A, 2B, 3C, 4B, dan 5E. Setiap perangkat jaringan, baik laptop, smartphone, router, maupun printer, memiliki MAC address yang berbeda. Hal ini karena alamat tersebut ditanamkan langsung oleh pabrikan hardware dan bersifat unik secara global. Jadi, MAC address ini adalah seperti kode unik suatu device. Jika IP address itu dihitung secara manual atau logikal oleh kita, para network engineer, maka MAC address itu sudah ada dari sananya atau sudah dari pabriknya. Contohnya saat kita belanja pasti ada barcode. Nah, MAC address ini hampir sama fungsinya dengan barcode tersebut, yaitu sebagai identifikasi kode unik di setiap perusahaan. MAC address terdiri dari kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Heksadesimal ini terdiri 0 sampai 9. Lalu A sampai F. Kalau A itu 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Total keseluruhan angka heksadesimal ini memiliki 16 angka dan huruf. Nah, contohnya ada di sini. Media Access Control Address. Nah, 6 huruf angka di depan merupakan kode unik setiap perusahaan. Nah, yang ini. Jadi, di setiap perusahaan itu memiliki kode 6 kombinasi huruf dan angka. Dan 6 kode di belakangnya, yang ini, adalah network ketika misalnya Cisco menggunakan kode 001A3F, jadi maka vendor lain tidak bisa menggunakannya karena sudah dimiliki oleh Cisco. Jadi kan di setiap perusahaan itu memiliki kode uniknya tersendiri. Nah, ketika Cisco sudah menggunakan misalkan yang ini 001A3F ini, maka perusahaan lain atau vendor-vendor lain tidak bisa menggunakannya karena sudah dimiliki oleh Cisco itu sendiri.
Di sini ada ARP table atau yang artinya Address Resolution Protocol Table adalah daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC yang disimpan oleh perangkat jaringan seperti komputer, router, atau switch layer 3. Sederhananya, ARP table itu daftar siapa punya IP berapa dan alamat fisiknya MAC apa. Fungsi dari ARP table itu sendiri adalah untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC dalam jaringan lokal LAN. Ketika sudah sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu, ia harus tahu alamat MAC tujuan supaya bisa dikirim melalui internet. Jadi, ARP table ini kayak daftar list atau daftar data. Sekarang kita buka Gizflow. Nah, di sini kita coba masuk ke PC 0 ke CMD, kita ketik IP config A. Nah, di sini sudah muncul isi jaringan kita. Misalkan di sini ada physical address 00 0030 F2 BB 8 AC, terus ini adalah MAC address di PC 0 ini. Oke, kita coba ke PC satunya. Kita lakukan perintah yang sama, IP config. Nah, di sini juga sudah ada. Lalu bagaimana cara IP itu bekerja? Di sini kita masuk dulu ke mode simulation. Nah, yang dimana mode real time itu adalah ketika kita mengirimkan ping atau paket itu langsung terlihat successful atau pilotnya. Tapi di sini mode simulationnya kita bisa melihat tahapan-tahapan bagaimana pesan PC0 ke PC1 itu bisa saling terkirim atau bisa saling diterima. Di sini kita tidak menggunakan ping seperti di command prompt. Coba kita perbesar dulu. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan yang namanya pesan. Nah, pesan ini kita ke PC0. Nah, lalu di sini kita coba cek dulu di PC0 kita. Nah, di sini kita coba cek ARPA. ARP means A. Nah, di sini kan sudah tidak ada, berarti kita tidak perlu menghapusnya. Coba kita cek di sini juga. Nah, di sini tidak ada. Lalu kita coba ulang dari real time, kita ulang. Nah, kita dari real time kita balik lagi ke simulation. Di sini kita tambahkan pesan. Nah, di sini ada yang namanya coba kita pilih dulu. Nah, di sini ada yang namanya ICMP. Apa itu ICMP? Jadi ICMP itu adalah Internet Control Message Protocol. ICMP ini fungsinya untuk mengirimkan pesan yang memberitahu jika ada kesalahan, maka itu adalah tugas dari si ICMP tersebut. Kita coba di sini klik PC. Nah, di sini kita sudah berada di yang device PC0. Di sini statusnya sudah successful. Nah, ini sebentar.
besarnya. Nah, di sini yang diketahui layar 3, IP layar 3 itu tempatnya network layer yang akan mengidentifikasi IP dan data link data itu sendiri berada di layar kedua untuk mengidentifikasi MAC address. Nah, di sini ada ARP, kita klik. Nah, di sini setelah layar 2 kita akan ke layar 3. Dimana kenapa nggak layar 7? Layar 7 itu bermula dari HTTP atau kenapa kita menggunakan layar 3? Karena di sini kita hanya mengkonfigurasi IP address. Di sini layar 2 mengidentifikasi MAC address dari setiap perangkat atau PC. Nah, di sini ada Ethernet header. Kita lihat MAC address di PC 0. Nah, di sini Ethernet header 2. Nah, kita lihat di PC 0 ada MAC address. Di sini ada 0030 F2 BD. Kita coba lihat di sini. Kita lihat di sini. Kita pergi ke desktop lalu ke command prompt. Di sini kita ketik perintah ipconfig /all. Kita enter. Nah, di sini di bagian physical address di sini ada 0030 F2 BD 8 EAC. Kita coba apakah sama dengan yang di sini. Kita lihat. Nah, kita lihat 00 F2 PD 8 EAC. Nah, ternyata di sini sama ya. Nah, di sini kenapa di sini FFFF? Karena dia akan membroadcast terlebih dahulu, menyebarkan ke semuanya karena MAC address-nya belum diketahui. Jadi, FFF ini mengidentifikasi semua MAC address yang ada pada jaringan komputer. Nah, di sini karena belum diketahui berapa spesifik yang dimiliki oleh destination atau pesan PC yang menjadi tujuan kita. Di sini ada destination broadcast. Nah, di sini ada destination, itu berarti mengirimkan ke semuanya, dan ARP paket source-nya juga sudah ada, yaitu yang 10.10.10.10.1. Ya, itu sudah ada. Destination-nya juga sudah ada IP destination. Sekarang kita coba play lagi. Nah, di sini dari PC 0 ke PC 1 dia mengirimkan lagi yang namanya ARP. Nah, di sini kita bisa lihat dari PC 1 ke PC 0 ini sudah dari PC 1 ke PC 0 ini sudah membahas lagi. Nah, dia kan ini dari PC 0 ke PC 1 mengirimkan ARP. Nah, dari PC 1 juga sudah mengirimkan lagi ke PC 0, yang artinya sudah saling membalas. Di sini kita pergi ke ARP yang kedua, yaitu balasan dari PC 1 ke PC 0. Ini coba kita lihat. Nah, di sini kita lihat ini ada
out interface-nya seperti ini. Coba kita lihat, ini udah ngirim beberapa kali jadi banyak. Nah, di sini ini bisa sebentar. Nah, ini yang ini. Nah, ini guys. Ini teman-teman. Kita bisa lihat di sini sudah ada out interface dari PC1. Yang mana yang 0060 ini. Coba sekarang kita lihat ke PC1. Coba kita lihat ke PC1 di sini. Desktop, komentar, coba kita klik. Nah, di sini physical address dari PC1 itu adalah 00607087. Nah, yang ini out interface-nya berarti sudah ada di yang PC0 sini. Coba kita sesuaikan ini. Nah, di sini 4126. Sekarang coba kita ke PC0 di sini. Ini. PC0. Nah, di sini PC0 adalah 0030. Nah, ini yang berarti sudah ada out interface-nya. Nah, kita lihat di sini kenapa di sininya di destination-nya masih broadcast karena tahapannya belum selesai. Nah, kita coba kita lihat lagi, kita play di sini sampai akhirnya di sini successful. Nah, di sini sudah successful ya. Kita yang sebelumnya in progress, sekarang kita tadi sudah saling membalas. Kita lihat update yang terakhir di sini. Nah, di sini active page-nya dari PC0, source-nya dari PC0, dan di sini destination-nya sudah PC1. Kenapa? Karena di sini datanya itu sudah lengkap, jadi tidak broadcast lagi. Di sini datanya sudah lengkap, mereka sudah saling membalas, maka di sini destination-nya akan tertulis PC1. Begitupun dengan di sini. Misal yang outlier tadi dari PC0 ke PC dari outliernya itu dari PC1 ke PC0. Nah, sekarang inliernya itu dari PC0 ke PC1. Nah, di sini data yang lengkap itu seperti IP header search-nya sudah ada, lalu destination IP-nya sudah ada, begitupun yang tadi make inlier-nya yang ini sudah ada juga. Ibaratnya PC0 ingin mengirim ke PC1 memberikan sebuah informasi, siapa nih yang punya IP 10.10.10.1, saya ingin mengirimkan sebuah pesan. Nah, PC0 ini akan membroadcast ke semua jaringan. Tapi karena di sini kita hanya ada satu, maka dari PC1 pun menjawab menggunakan ARP. Dia menjawabnya, PC1 pun menjawab menggunakan ARP. Dia menjawabnya ICMP. Mereka membentuklah sebuah ARP table yang dimana akan mengenal satu sama lain. Nah, ketika sudah mengenal satu sama lain, kita ketika akan mengirimkan sebuah paket itu jadi tidak akan ngelis ulang gitu. Jadi akan langsung otomatis terdeteksi. Nah, di sini kita coba untuk reset. Nah, kita tambahkan
Nah, di sini kita play. Kita coba lihat di sini. Dia tuh kan otomatis mendeteksi. Coba mana? Tunggu dulu. Nah, di sini tuh kita akan otomatis mendeteksi MAC address itu tidak akan membroadcast dulu, jadi akan FFF lagi gitu, akan langsung ke MAC address tujuan atau targetnya, karena tadi ARP table itu fungsinya untuk jadi table atau berisikan data MAC address ataupun IP address di jaringan komputer. Maka ketika kita sudah memiliki datanya, sudah ada di dalam komputer kita saya sudah mempunyai datanya, kita langsung kirim saja ke situ gitu, kita perlu menulis ulang jaringan komputer lain. Jadi intinya ARP table itu sebuah list dalam jaringan komputer yang nantinya akan mengidentifikasi IP-nya, identitas MAC address-nya, lalu dibuatkan sebuah list yang nantinya kita akan saling mengenal data dari jaringan lain. Jadi ketika kita sudah list dari ARP table tersebut, ketika kita akan mengirimkan paket lagi, maka kita tidak perlu yang namanya ngelis ulang lagi ke dalam ARP table kita, karena kita sudah punya datanya, jadi kita langsung saja kirimkan saja ke sana karena kita sudah memiliki datanya. Nah, sekarang kita akan membahas broadcast domain. Kita akan menambahkan satu switch. Kita tambahkan satu switch di sini. Ada perbedaan ARP table menggunakan switch dan PC. Kalau pada PC kita menggunakannya ARP table, kalau pada switch kita menggunakan MAC address table. Jadi ARP table itu hanya berfungsi pada PC-nya saja. Di sini kita tambahkan juga, kita hapus dulu. Di sini kita tambahkan juga ya PC. Dua PC lagi, kita di sini akan menggunakan 4 PC. Tambahkan dulu. Kita tambahkan kabel. Nah, di sini kita lihat IP yang di sini berapa. Ini 10.10.1, berarti ini titik 2, ini 2, ini 3, ini 4.
di sini ini berarti titik 4. Sini kita catat juga IP-nya tadi. 1 Nah, sini kita atur. Nah, setelah begini kita ke switch. Sini kita aktifkan ke CLI. Enable. Lalu kita show interface. Katakan show interface. Nah, di sini akan muncul data setiap interface-nya. Kalau misalkan tadi kita lihat MAC address dalam PC itu IP config all, maka di dalam switch itu kita tinggal menggunakan show interface, karena di setiap interface pun pasti memiliki yang namanya MAC address. Nah, di sini ada patch ether 1. Nah, address. Nah, di sini ini adalah MAC address, yaitu yang 0010. Begitupun yang kedua di sini sama. Di sini ada yang 02. Lihat di passenger net 2 di sini. Nah, 3 angka di depan ini, atau 6 angka kode unik 6 angka ini adalah kode unik setiap perusahaan atau setiap vendor, dan angka di belakangnya ini merupakan kode unik setiap interface. Nah, di sini contohnya ada yang di patch ether 1 itu 301, sedangkan di patch ether 2 di sini ada 302, begitupun yang di sini 303. Setiap MAC address pada interface di switch pun berbeda-beda, jadi pasti memiliki kode uniknya sendiri-sendiri. Sekarang bagaimana cara melihat MAC address? Di sini kita pilih show IP. Show MAC address. Table. Nah, di sini kita ketik perintah show MAC address table. Sudah ada MAC address yang portnya patch Ethernet
3 sama 1. Terlihat 3 itu PC 2 dan yang 1 itu PC berapa? Oh, ini PC 1. Nah, sekarang kita lihat. Sini sudah ada MAC address yang 00A41L. Data IP-nya dinamik. Sini kita lihat juga, kita cocokkan apakah dari data dari si switch ini akan sama dengan MAC address yang dimiliki oleh si PC tersebut. Sekarang kita lihat tadi ada di PC 2 misalkan. PC 2 itu kan yang memiliki port 3. Kita lihat sini kita IP config out, enter. Nah, di sini kita lihat di sini ada. Nah, kita lihat di physical address di sini ada 00A41C1, sama ya di sini. Di sini sudah sama, berarti sudah benar. Nah, karena di sini PC 0 dan PC 3 belum pernah berkomunikasi, maka kita coba agar mereka berkomunikasi. Kita kirimkan pesan sini. Nah, dari sini kita play. Nah, kita lihat, perhatikan dari PC 0 akan mengirimkan informasi ke switch, maka dari switch akan mengirimkan pesan kepada semua jaringan. Nah, bisa kalian perhatikan tadi di PC 1 dan PC 2 ini ada tanda silang. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki IP yang dimaksud oleh PC 0. Karena PC 0 ingin berkomunikasi dengan PC 3 yang memiliki IP 10.10.10.4, maka PC 1 dan 2 itu akan memberitahu, bukan saya yang memiliki IP ini, maka mereka akan memberitahu ke switch. Nah, ketika sampai ke PC 3 ini kan memiliki IP 10.10.10.4, maka dia akan mengiyakan, wah saya nih yang memiliki IP 10.10.10.4 ini, maka switch akan memberitahu akan ada yang mengirim pesan pada IP tersebut. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini sudah mulai berkomunikasi. Sekarang kita lihat di sini. Nah, seperti yang contoh dari sebelumnya, di sini ada Ethernet header, MAC address-nya 00.30. Nah, tapi di sini masih broadcast karena memang belum terdapat atau terlist, maka di sini masih FFFF. Nah, bisa kita lihat di sini dari PC 0 akan mengirimkan pesan ke switch. Nah, dari switch ini akan menginformasikan ke PC 1, PC 2, dan PC 3. Barulah PC 3 ini menjawab bahwa saya yang memiliki IP ini. Nah, dari PC 3 menginformasikannya ke switch, lalu dari switch akan menginformasikannya ke PC 0 ini. Gitu. Nah, sekarang kita coba untuk cek apakah sudah update PC mesinnya, switchnya. Show MAC address table. Nah, di sini sudah update ya, sudah ada semuanya lengkap, mulai dari PC 3, 4, 1, dan 2. Nah, di sini coba kita lihat di PC 0. Nah, di sini sudah ada.
PC 3. Oh, ternyata terbalik ya ini. Ya, intinya di sini sudah ada IP address-nya 10.10.10.1. Lalu di sini ada MAC address-nya juga dan type-nya type dynamic. Nah, begitu simulasi RP table, bagaimana cara MAC address itu bisa teridentifikasi, IP address itu bisa teridentifikasi, yaitu melalui yang namanya RP table tadi. Nah, di Cisco Packet Tracker ini kita dapat melihat tahapan-tahapan mengirim lalu diterima. Kalau PC-nya lebih dari 2 atau lebih dari 5 akan tetap terbagi broadcast-nya atau dapat siaran informasi asalkan masih dalam satu jaringan yang sama. Jadi misalkan di sini kita memiliki 5 atau sampai 6 PC. Nah, itu akan tetap terbagi broadcast atau siaran informasi dari si switch tersebut asalkan kita masih. Nah, jika ARP table adalah list dari data-data jaringan, maka gunanya dari ini ICMP di sini adalah untuk memberitahu informasi jika ada kesalahan. Jadi ketika ada kesalahan atau ada pesan, maka si ICMP inilah yang akan bekerja untuk mengirimkan pesan tersebut ke pada PC-PC yang lain. Nah, ketika tadi si PC3 ini menerima pesan dari PC0, lalu si PC3 ini akan mengirimkan kembali pesan ke PC0 ini, maka itu dinamakan ARP reply, seperti itu. Setelah alamat MAC tujuan diketahui, barulah perangkat dapat mengirimkan data secara universal. Nah, salah satu pesan yang sering digunakan adalah ICMP atau Internet Control Message Protocol. Nah, ICMP merupakan protokol yang digunakan untuk mengirimkan pesan kontrol informasi status serta laporan kesalahan pada jaringan. Ketika kita melakukan ping ke suatu perangkat komputer, akan mengirimkan ICMP request, kemudian perangkat tujuan akan membalas dengan ICMP reply. Nah, di sini kita delete saja ini. Lalu kita pergi ke mode real time. Nah, di sini kita coba ping dari PC0 ke PC3 ini. Tadi kan kita sudah mengirimkan pesan PC0 ke PC3. Sekarang kita coba untuk ping. Kita ping 10.10.10.4. Nah, di sini sudah reply atau tandanya sudah berhasil. Artinya dari PC0 ke PC3 ini sudah terhubung. Nah, kita lakukan hal yang sama ke PC3, otomatis di sini juga pasti sudah terhubung. Kita coba ping 10.10.10.1. Nah, kan di sini juga sudah reply, berarti sudah terhubung antara PC0 dan PC3 tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.